Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Pratama dengan NIM 2520079. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware jaringan komputer. Hardware jaringan komputer terbagi ke dalam 8 bagian. Yang pertama adalah kabel. Kabel adalah media transmisi data dalam jaringan komputer yang termasuk dalam kelompok media terarah. Dikatakan terarah karena ujung yang satu dengan ujung yang lainnya sudah jelas. Setiap jenis kabel sudah dilengkapi dengan konektornya masing-masing, dan tidak semua kabel bisa digunakan ke dalam perangkat jaringan komputer. Ada 3 jenis kabel yang umum digunakan. Yang pertama adalah koaksial, yang kedua twisted pair, yang ketiga fiber optic. Koaksial dikenal dengan 2 bagian, yaitu pertama thick koaksial dan thin koaksial. Thick koaksial adalah kabel yang mempunyai diameter lebih besar, sedangkan thin koaksial mempunyai diameter yang lebih kecil. Selanjutnya adalah spesifikasi koaksial. Yang pertama, satu jenis kabel tembaga memiliki 3 lapisan pelindung yang berguna untuk menghalangi gangguan. 2. Interference dari luar akan diserap dari luar dan dibumikan. 3. Kabel ini punya beberapa jenis yang berdasarkan besar diameternya. 4. Digunakan untuk frekuensi yang tinggi sampai 400 MHz dan dapat membawa data sampai ratusan megabyte per second. 5. Media ini sering digunakan untuk kabel antena TV. 6. Kabel ini menggunakan konektor Bayonet Node Connector atau BNC. 2. Twisted pair. Kabel twisted pair dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama shield yang memiliki selubung pembungkus, yang kedua unshield yang tidak memiliki selubung pembungkus. Kabel twisted pair ini jarang digunakan karena mahal, tapi lebih mendominasi penggunaannya pada jaringan LAN. Kabel ini menggunakan konektor seri register jack atau RJ. Untuk kategori 2 menggunakan seri register jack 11, sedangkan untuk kategori 5 ke atas menggunakan seri register jack 45. Spesifikasi twisted pair. Yang pertama, mengandung 2 tembaga yang dijalin yang berfungsi untuk mengurangi gangguan. Yang kedua, sesuai untuk jarak jauh dengan frekuensi yang rendah. Yang ketiga, dapat membawa data dengan kecepatan 64 KB per second sampai 100 MB per second. Yang keempat, dapat digunakan untuk membawa data dan suara. 3. Fiber optic. Kabel ini yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal. Yang sering dipakai saluran backbone karena keandalan yang tinggi dari kabel yang lainnya. Kabel ini tidak terpengaruh oleh cuaca dan panas. 3. Spesifikasi kabel fiber optik. 1. Ukurannya sangat kecil. 2. Terbuat dari kaca dan plastik. 3. Mempunyai bandwidth dan kecepatan yang sangat tinggi dengan rata-rata 100 MB per second. 4. Penggunaan cahaya untuk membawa data. 5. Data tidak dapat diganggu oleh bunyi. 6. Data yang sedang dikirim tidak dapat disabotase karena pengkodeannya yang rumit. 7. Harga kabel dan interface yang lebih mahal. 8. Kabel lebih tahan karat, kebakaran, dan kilat. 3. 2. Ethernet card. Ethernet card adalah sebuah hardware komputer yang memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi melalui jaringan komputer. Hal ini memungkinkan pengguna untuk saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Cara kerja Ethernet card berdasarkan broadcast network.
Setiap Ethernet memiliki alamat sepanjang 48 bit. Iya. Alamat tersebut telah ditanam ke dalam NIC atau istilah hardware-nya yaitu address. Iya. Selanjutnya kecepatan Ethernet card. Yang pertama 10 MB per detik, kedua 100 MB per detik, ketiga 1000 MB per detik atau 1 GB per detik, keempat 10.000 MB per detik atau 10 GB per detik. Kecepatan ini tergantung pada standar protokol yang digunakan. Kabel Ethernet card jika didesain untuk koaksial maka menggunakan konektor BNC. Jika Ethernet card didesain untuk UTP maka menggunakan konektor RJ45. 3. Hub dan switch. Hub dan switch biasa disebut sebagai konsentrator. Konsentrator adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap server. 3. Hub dan switch biasanya menggunakan konektor RJ45. Beberapa jenis hub dapat dipasang bertingkat sebanyak 4 susun. Biasanya memiliki lubang sebanyak 4, 8, 16, dan 24 BH. Iya. Switch merupakan konsentrator yang memiliki kemampuan manajemen traffic data lebih baik daripada hub. Iya. Unit switch manajemen selain dapat mengatur data traffic juga dapat diberi IP address. Iya. Hub merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1 atau physical layer. Iya. Hub tidak mengenal MAC address atau physical address, sehingga tidak dapat memilah data yang harus ditransmisikan. Iya. Fungsi hub yang pertama, memberi fasilitas penambahan atau pengurangan workstation. Iya. Yang kedua, menambah jarak network. 3. 3. Menyediakan fleksibilitas yang mendukung interface yang berbeda. 4. 4. Menawarkan fitur yang mengalami kerusakan isolasi. Iya. 5. Memberikan manajemen yang tersentralisasi. Iya. Selanjutnya switch. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang bekerja di OSI 2 layer atau data link layer. Switch berfungsi sebagai penyambung dalam jaringan komputer. Switch dapat mengenali MAC address sehingga dapat memilah dengan baik data yang akan dilanjutkan kemana. Fungsi utama switch yaitu yang pertama, address learning. Yang kedua, meneruskan atau menyaring data frame. Yang ketiga, menghindari looping. 4. Repeater. Fungsi utama repeater adalah memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari LAN lalu mengembalikan sinyal dengan kekuatan sinyal yang sama dari sinyal aslinya. Repeater harus menggunakan dua alat, yaitu yang pertama untuk menerima sinyal dari server dan untuk menyebarkan sinyal lagi atau untuk memperkuat sinyal. Fungsi repeater yaitu untuk mengover daerah-daerah yang lemah sinyalnya dari server. Yang kedua, untuk memperjauh jangkauan sinyal dari server. Yang ketiga, untuk mempermudah akses sinyal WiFi yang berasal dari server. 5. Bridge. Bridge fungsinya sama dengan repeater, tetapi lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Bridge dapat digunakan untuk mengkoneksikan jaringan network dengan menggunakan tipe kabel yang berbeda. Bridge dapat mengetahui masing-masing alamat komputer
di masing-masing sisi jaringan. 6. Router. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 3 yang bertugas untuk menyampaikan data melewati internet hingga sampai ke tujuannya. Pada jaringan ini sudah dikenal pengalamatan jaringan menggunakan IP address. Fungsi utama router adalah sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan komputer. Router juga mampu mengirim data dari satu jaringan ke jaringan yang lain yang berbeda. Router hampir sama seperti bridge, tapi tidak fleksibel dan secerdas bridge. Router akan mencari jalur terbaik untuk mengirim sebuah pesan berdasarkan alamat tujuan dan alamat asal. 7. Modem. Modem adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang bisa mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, atau dapat diartikan sebagai penghubung antara komputer ke jaringan internet. Sampai saat ini terdapat beberapa jenis modem, yaitu 1. ADL modem. ADL modem adalah generasi modem yang pertama. Setelah ADL modem, berkembanglah ADSL modem. Setelah modem ADSL, berkembanglah modem Telkom Speedy, yang sering kita dengar sebagai Wifi Telkom. Sering berjalannya waktu telah berkembanglah modem GSM yang sering digunakan untuk data seluler, dan terus berkembang dari GSM, 3G, 4G, 4,G, dan 5G sampai sekarang. 8. Access point. Access point adalah perangkat yang menghubungkan jaringan menggunakan wireless ke jaringan komputer, atau yang berfungsi membuat jaringan ke komputer tanpa kabel. Pada awalnya, access point hanya berfungsi untuk mengubah kabel fisik menjadi gelombang radio. Pada perkembangan access point ditambahkan banyak fitur seperti fungsi routing, firewall, DHCP server, dan lainnya. Dilihat dari posisi dan peletakannya, access point dibagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Access point indoor berfungsi untuk dalam ruangan, dan access point outdoor digunakan untuk luar ruangan, seperti waterproof yang menggunakan waterproof. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.